Selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Sebelum perkenalkan, saya Joshua Pratama Simorangkir dari Teknik Geologi dan merupakan anggota dari tim KKN UGM Pangalengan akan berbagi informasi mengenai panas bumi yang ada di Indonesia. Nah, berikut adalah outline dari presentasi video saya. Yang pertama adalah apa itu panas bumi, yang kedua itu apa keunggulan energi panas bumi, yang ketiga itu pemanfaatan energi panas bumi sendiri, dan yang terakhir adalah dampak pemanfaatan energi panas bumi. Nah, sebelum itu kita harus mengenal apa itu panas bumi. Energi panas bumi atau yang kita sebut juga sebagai energi geotermal merupakan sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, dan batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya. Nah, tentunya energi geotermal tidak tentu saja ada langsung di dalam bumi. Bumi telah mengalami banyak revolusi dari awal terbentuknya hingga pada saat hari ini. Nah, bumi kita itu awalnya memiliki temperatur yang sangat panas, namun dalam jangka waktu miliaran tahun, bumi itu semakin lama semakin mendingin. Hingga pada saat ini kita mengetahui bumi terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah inti bumi, lalu ada mantel bumi, dan 3 adalah kerak bumi di mana kita tinggal. Nah, energi geotermal itu berbeda dengan energi surya, meskipun sama-sama menggunakan energi panas. Nah, kalau energi surya itu berasal dari cahaya matahari yang dikumpulkan secara langsung pada panel surya. Nah, kalau energi geotermal berasal dari panas yang ada dalam bumi. Singkatnya, energi geotermal adalah sumber panas yang terdapat di dalam bumi yang tidak disebabkan oleh matahari. Nah, terbentuknya energi geotermal itu memiliki prinsip yang sama dengan memanaskan air pada teko dengan kompor sebagai sumber energi panasnya. Nah, setelah air itu panas pada teko akan berubah menjadi uap air. Nah, begitu pula dengan pembentukan energi panas bumi. Air tanah yang berada dalam reservoir yang terletak di atas dapur magma akan memanas dan mencapai suhu yang cukup tinggi, di mana itu sekitar 100 sampai 250 derajat Celcius. Nah, air tersebut tentu akan mengalami perubahan wujud dari air menjadi uap. Nah, tentu uap itu akan naik ke atas dan melewati celah-celah yang ada di kerak bumi. Nah, dengan ketersediaan dari energi panas bumi yang sangat melimpah, maka energi panas bumi bisa dijadikan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan dan pemanfaatannya cenderung bersih karena akan menghemat dan mengurangi ketergantungan kita terhadap penggunaan bahan bakar minyak maupun bahan bakar batu bara. Daerah yang memiliki kekayaan energi panas bumi biasanya terdapat di zona-zona geotermal, yaitu area panas bertekanan tinggi di kerak bumi yang lapisannya relatif tipis, retak, atau berada di jalur patahan. Dengan kata lain, daerah-daerah yang memiliki banyak gunung vulkanik seperti area cincin api Pasifik, terutama seperti Indonesia yang berada di Ring of Fire atau di cincin gunung api, merupakan pusat dari energi geotermal. Diperkirakan Indonesia memiliki kandungan 40% panas bumi dari total panas bumi yang ada di seluruh dunia. Energi geotermal tersebar hampir di seluruh daerah di Indonesia, mulai dari Sumatera hingga Papua. Nah, berikutnya kita akan mengetahui apa saja keunggulan dari energi panas bumi. Nah, yang pertama, sumber daya energi panas bumi tersedia 24 jam dalam sehari tanpa pengaruh perubahan cuaca, dan panas bumi tidak bergantung pada pasar energi di luar Indonesia karena itu bersifat lokal. Nah, yang kedua, energi panas bumi tidak akan berkurang, melainkan akan selalu ada. Yang ketiga, emisi yang dikeluarkan oleh PLTP atau pembangkit listrik tenaga panas bumi itu jauh lebih sedikit dibandingkan pembangkit listrik bahan bakar fosil maupun pembangkit listrik bertenaga uap yang menggunakan batu bara. Nah, yang keempat, PLTP memang didesain untuk membaur dengan sekitarnya dibanding pembangkit listrik tenaga fosil. Maka di dataran tinggi seperti di Kecamatan Pangalengan kita mengetahui ada lapangan Wayang Windu di Gunung Wayang Windu. Ini tetap terdapat banyak lahan pertanian maupun perkebunan, dan ada juga berbagai tempat rekreasi yang tidak terganggu oleh adanya PLTP. Lalu kelima, sistem panas bumi itu bersifat memiliki umur yang panjang, di mana itu disebabkan oleh asosiasinya dengan gunung api, sebab terdapat pemasukan fluida dengan cara injeksi ulang dan menghantarkan panas secara konveksi. Nah, keunggulan terakhir itulah panas bumi bersifat lokal karena hanya dimanfaatkan secara langsung di tempatnya sebelum diubah menjadi energi listrik. Nah, berikutnya kita akan mengetahui apa saja pemanfaatan energi panas bumi. Secara umum, pemanfaatan energi panas bumi ada 2, yaitu pemanfaatan secara langsung maupun tidak langsung. Untuk pemanfaatan secara tidak langsung, kita kenal sebagai pemanfaatan
energi panas bumi sebagai pembangkit listrik. Nah, pemberdayaan ini menggunakan sebuah sistem yang memanfaatkan uap panas dan air panas dari dalam tanah untuk diubah menjadi tenaga listrik. Proses ini memerlukan berbagai tahap seperti pengoboran sumur, pemisahan uap dengan air melalui pipa separator, hingga penggerakan turbin untuk menggerakkan generator yang nantinya akan menghasilkan energi listrik. Nah, berikutnya untuk pemanfaatan secara langsung. Energi geotermal juga bisa dimanfaatkan secara langsung dengan menggunakan energi yang tampak pada permukaan bumi. Nah, untuk memaksimalkannya itu ada dua cara. Yang pertama itu dengan sumber energi dari dalam bumi yang dialirkan melalui pipa gas separator bertekanan rendah. Pada tahap ini, uap panas dan air panas akan terpisah. Uap dialirkan ke turbin, sedangkan air panas dialirkan ke mesin penukar panas untuk membuat temperatur air menjadi hangat. Nah, air hangat tersebut dialirkan dan langsung digunakan untuk perikanan, kolam, atau pemandian air panas. Nah, dan cara kedua itu dengan memanfaatkan sumber panas yang ada di sumber mata air panas. Air dari mata air panas tersebut akan dialirkan ke mesin penukar panas dan kemudian diatur suhunya hingga menjadi hangat. Nah, air hangat tersebut kemudian dialirkan untuk menghangatkan rumah kaca dan mengeringkan hasil pertanian dan perkebunan. Nah, air dingin yang dihasilkan dari proses ini akan dialirkan kembali ke sungai atau tanah untuk tetap menjaga keseimbangan. Selain itu, zona geotermal alami juga bisa dijadikan objek wisata yang menarik atau kita sebut sebagai geowisata. Nah, terakhir kita akan mengetahui apa saja dampak pemanfaatan energi panas bumi ini bagi lingkungan. Pertanyaan yang sering kali muncul adalah apakah PLTP itu mengeluarkan emisi dan menyebabkan pencemaran udara? Jawabannya tidak, karena gumpalan berwarna putih yang terlihat dari beberapa pembangkit listrik tenaga panas bumi itu sebenarnya adalah emisi uap air dan bukan asap. PLTP tidak membakar bahan bakar seperti pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan batu bara, sehingga hampir tidak mengeluarkan emisi udara. Nah, sebuah studi kasus tentang pembangkit batu bara yang telah dilengkapi dengan scrubber dan teknologi pengontrol emisi lainnya mengeluarkan 24 kali lebih banyak karbon dioksida, 10.837 kali lebih banyak sulfur dioksida, dan 3.865 kali lebih banyak oksida nitrogen per jam megawatt daripada pembangkit listrik tenaga panas bumi. Sehingga dapat dikatakan bahwa pembangkit listrik tenaga panas bumi itu menghasilkan emisi yang merusak lingkungan itu dengan jumlah yang sangat sedikit, bahkan hampir tidak ada. Nah, berikut adalah daftar referensi yang saya gunakan dalam penyusunan video sosialisasi panas bumi saya. Nah, dengan demikian berakhirlah video sosialisasi panas bumi yang saya sampaikan. Kiranya informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Dan jika berkenan, boleh dibagikan kepada teman-teman sekalian agar dapat mengenal panas bumi yang ada di Indonesia dan potensial untuk kedepannya. Terima kasih.